Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini, Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 4, tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani. Sani adalah temanku. Lalu, apa pekerjaan orang tuamu? Anak-anak, mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Nah, adakah pendongeng di sekitarmu? Anak-anak, dongeng berikut ini berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Coba kalian baca dengan seksama ya. Nah, kalian sudah membaca dongeng tersebut. Bagaimana ceritanya? Seru sekali, bukan? Selanjutnya, anak-anak, berdasarkan cerita tersebut, kalian temukan unsur-unsur cerita yang ada, lalu tuliskan pada kolom-kolom berikut ini ya. Judul dari cerita tersebut adalah Tupai dan Ikan Gabus. Tokoh dalam cerita tersebut adalah tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Selanjutnya berikut ini adalah sifat tokoh dari cerita tersebut, yaitu tupai yang suka menolong dan ikan gabus yang penyabar. Lalu tempat kejadiannya adalah di Kalimantan Barat. Cerita tersebut diawali dengan tupai yang melihat ikan gabus yang sedang lesu. Lalu, akhir cerita tersebut adalah ikan gabus sehat kembali seperti sedia kala. Adapun pesan moral dari cerita tersebut adalah bahwa kita harus saling tolong-menolong. Itulah unsur-unsur cerita yang ada pada cerita Tupai dan Ikan Gabus. Nah, anak-anak, bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Cerita tersebut sangat menarik yang menunjukkan adanya persahabatan dua ekor binatang. Lalu, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Yaitu bahwa sesama teman kita harus saling tolong-menolong. Anak-anak, tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang. Wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu ya lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah Beni adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini dia cerita Beni. Simak baik-baik ya. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kayu, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku lalu menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni?
Produk yang dihasilkan oleh Ayah Beni yaitu meja dan kursi. Selanjutnya, apakah pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu ya. Pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang, yaitu meja dan juga kursi. Lalu anak-anak, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Yaitu pertama-tama membeli kayu dan memotongnya, kemudian membentuk menjadi kursi, menghaluskan dan mengecatnya. Terakhir adalah menjual kursi ke toko mebel. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Ayo sekarang kita mengamati ya. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Yang pertama merupakan gambar pohon yang masih ada di hutan. Gambar kedua ini menunjukkan proses menebang pohon. Selanjutnya, gambar ketiga, kayu yang telah ditebang diangkut ke kota dengan menggunakan kendaraan. Selanjutnya, gambar keempat. Di sini, seorang pengrajin kayu sedang melakukan pekerjaannya. Berikutnya, pada gambar kelima, di sini terdapat sebuah toko mebel yang menjual produk-produk dari pengrajin kayu. Selanjutnya, perhatikan gambar ke-6 ya. Di sini, pembeli datang ke toko mebel untuk membeli produk-produk yang berasal dari kayu seperti meja dan kursi. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, coba kalian jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai ke rumahmu. Pertama-tama, pohon di hutan ditebang dan kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Lalu pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Setelah jadi meja dan kursi, kemudian dijual oleh pengrajin ke toko mebel. Nah, terakhir, masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko mebel tersebut. Selanjutnya, anak-anak, profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Profesi yang terlibat antara lain penebang kayu, tukang angkut barang, pengrajin kayu, dan juga pedagang mebel. Nah, anak-anak, ternyata cukup panjang ya perjalanan meja dan kursi hingga bisa sampai di rumahmu. Bagaimanakah sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Sebaiknya kita merawat barang yang kita miliki dengan baik agar awet, karena barang-barang yang ada di rumah kita dibuat dari sumber daya alam yang jumlahnya bisa berkurang sewaktu-waktu. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohon semakin berkurang, sering sekali karena terjadinya kebakaran hutan. Anak-anak, perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini ya. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Di sini terlihat berkurangnya hutan di Kalimantan, yaitu terjadi antara tahun 1950 sampai dengan tahun 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak, bagaimana menurutmu perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Coba kalian diskusikan ya. Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Kemudian pada tahun 1985, hutan di Kalimantan masih cukup luas. Pada tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Selanjutnya, tahun 2005,
hutan di Kalimantan banyak berkurang. Berikutnya, di tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Dan di tahun 2020, bahwa kenyataannya hutan sangat sedikit, sedangkan pemukiman semakin luas. Itulah perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, bandingkan kenampakan pohon dari tahun 1950 dan tahun 2010. Hutan di Kalimantan pada tahun 1950 hampir menutupi seluruh Kalimantan. Sedangkan pada tahun 2010, hutan di Kalimantan sudah sama banyaknya dengan pemukiman. Selanjutnya, menurutmu mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan pada tahun 2010 sangat berbeda? Karena pada tahun 1950 hampir seluruh Kalimantan masih tertutup oleh hutan, sedangkan pada tahun 2010 hutan di Kalimantan sudah banyak berkurang karena digunakan untuk pemukiman penduduk. Nah, anak-anak, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Yang terjadi adalah bahwa hutan akan menjadi gundul dan bisa menyebabkan banjir serta tanah longsor. Hewan-hewan juga akan kehilangan habitat aslinya atau tempat tinggalnya. Nah, lalu apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Yang terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang adalah akan menyebabkan kekeringan, mudah terjadi banjir dan tanah longsor. Selain itu, menyebabkan kepunahan hewan dan juga tanaman langka. Lalu, anak-anak, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Yang harus kita lakukan diantaranya yaitu memberikan sanksi kepada orang atau pihak yang melakukan penebangan hutan secara sembarangan. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Berikutnya, harus menerapkan sistem tebang tanam. Jadi, setelah ditebang harus menanami kembali. Nah, langkah selanjutnya, melindungi serta menjaga habitat yang ada di hutan. Selain itu, mengurangi penggunaan kertas, mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan, serta melakukan penebangan secara konservatif. Anak-anak, lalu sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Yang harus dilakukan bahwa pengrajin dan penebang kayu sebaiknya melakukan tebang pilih, yaitu memilih kayu yang sudah tua dan setelah memotong atau menebang pohon tersebut harus menanamnya kembali. Jadi anak-anak, keberadaan hutan itu sangat berpengaruh pada pekerjaan seorang tukang kayu. Untuk itu, hutan perlu dijaga kelestariannya ya. Selanjutnya, berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan agar terhindar dari kerusakan hutan. Antara lain adalah yang pertama, melakukan reboisasi, utamanya pada lahan-lahan yang kritis. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih agar kerusakan hutan tidak semakin bertambah. Yang ketiga, mengadakan penyuluhan yang menekankan pentingnya hutan bagi kehidupan. Yang keempat, menindak tegas mereka yang terbukti merusak hutan. Selanjutnya, yang kelima, aktif mengevaluasi izin usaha perusahaan-perusahaan yang aktivitas usahanya melibatkan pembebasan lahan hutan. Itulah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari kerusakan hutan yang lebih parah. Demikianlah pembelajaran kita pagi ini anak-anak. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.